Halo, selamat pagi, siang, sore, malam kepada siswa-siswiku SMP Bhinneka Tunggal Ika. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap stay di luar tetap stay di dalam rumah. Kalau kalian nggak penting-penting banget, nggak usah keluar karena virus corona guys masih menghantui ya. Oke, pada video kali ini Bu Nuni akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Kemarin kita udah bahas materi getaran yang bandul, yang kedua ada gelombang transversal dan longitudinal. Nah, pada video kali ini dengan semangat yang masih menggebu-gebu ya guys ya, saya akan melanjutkan materi tentang gelombang bunyi. Nah, nih materinya gelombang bunyi. Yang pertama kan ada getaran, yang kedua ada gelombang transversal longitudinal kemarin ya. Udah kan rumus-rumusnya? Semoga nggak lupa ya. Nah, yang ketiga ada gelombang bunyi. Meskipun kita belajar lewat aplikasi online, tetapi saya akan mencoba menjelaskan tentang gelombang bunyi yang agak-agak sedikit berbeda dengan getaran dan dengan gelombang transversal longitudinal yang kedua kemarin. Dia memang agak-agak ya butuh pemahaman ekstra, tapi saya yakin kamu pasti bisa ya. Oke? Nah, gelombang bunyi. Kalian gak asing dong dengan bunyi, karena kita dianugerahi Tuhan, kita punya telinga, jumlahnya 2. Nah, telinga ini digunakan sama manusia, sama hewan untuk mendengarkan ya. Untuk mendengarkan kita butuh telinga. Nah, sekarang yang akan kita bahas di fisika kali ini atau di materi ini, bagaimana sih bunyi itu bisa sampai ke telinga kita. Bahkan dengan bunyi yang dihasilkan, kita bisa mengukur kedalaman air laut ya. Oke. Nah, sekarang saya contohkan seperti ini. Misalnya kamu lagi bete di rumah, terus nggak bisa jalan-jalan ke mall, nggak bisa kemana-mana. Kamu setel lagu di laptop. Oke. Sekarang laptopnya kamu nyetel lagu nih di laptop, lagu Korea ya, biasa kesukaan kamu ya. Nah, kalau kamu udah nyetel lagu, nah lama-lama bunyi musik ada di laptop itu akan sampai ke telinga. Itu nggak langsung barbar gitu aja, jadi ada prosesnya. Gimana prosesnya? Jadi bunyi yang berasal dari mikrofonnya laptop ya kan. Setiap alat elektronik, HP ataupun laptop kayaknya punya sumber suara ya. Nah, dari sumber suara laptop ini dia akan merambat melalui udara, kemudian akan ditangkap oleh telinga kamu. Jadi proses bunyi itu seperti itu. Jadi dia dari sumber bunyinya apa? Tadi saya jelasin sumber bunyinya di situ adalah laptop, musik dari laptop, dari sumber bunyi dari laptop, dia akan merambat melalui udara, kemudian akan sampai ke telingamu, ya. Itu namanya bunyi, ya. Jadi contoh bunyi itu seperti itu. Contoh lagi misalnya, mama lagi di dapur. Misalnya yang dipanggil itu misalnya Salwa. Nah, Salwa, nak, mama minta tolong dong ambilin misalnya garpu di meja makan. Nah, kemudian Salwa datang ke mamanya karena Salwa mendengar suara dari mamanya yang memanggil dia untuk mengambilkan garpu. Jadi suara dari mamanya Salwa ini merambat melalui udara, kemudian ditangkap oleh telinganya Salwa. Nah, seperti itu prosesnya. Nah, bagaimana kalau misalnya handphone yang nada deringnya dimatikan. Jadi kalau ada notifikasi masuk cuman bergetar. Nah, misalnya kan kamu sering dong misalnya di kamar lagi ngumpet-ngumpet chat sama someone lah ya, biar nggak ketahuan mama atau nggak ketahuan papa. Jadi nada dering handphonenya dimatiin, atau kalau biar nggak kelihatan, nggak kedengeran main handphone, biasanya nada deringnya dimatikan. Jadi kalau nanti ada WA atau lain masuk, biasanya cuma bergetar dong. Nah, itu kan bergetar, Bu. Kenapa juga kalau cuma bergetar dia sampai ke telinga kita ya, Bu? Nah, prosesnya seperti ini. Ketika dia bergetar, ya dong, getaran itu akan merambat juga melalui udara. Sama, dia akan merambat juga melalui udara. Kemudian dia akan sampai ke telingamu karena ada kontak antara
pergetaran si handphone ini dengan udara. Jadi ditangkap sama udara kemudian sampai ke telingamu. Jadi yang dimaksud dengan bunyi itu apa? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari getaran benda. Sesuatu yang dihasilkan dari getaran benda. Syaratnya ada 3. Syarat bunyi ada 3. Yang pertama, ada sumber bunyi. Oh, kalau ini jelas ya. Kalau nggak ada sumber bunyi, bagaimana bisa menghasilkan bunyi? Sumber bunyi itu contohnya tadi musik yang dari laptop, suara dari televisi, atau suara saya nih. Suara saya sumber bunyi juga kan, saya lagi ngomong nih. Nanti kan kamu dengar, atau kamu lagi nyetelin video saya nanti kamu bisa mendengar suara saya itu karena itu dari HP ya. Nah, misalnya lagi bel di sekolah dibunyikan tet, sumber bunyinya dari mana? Dari bel yang ada di ruang guru. Yang kedua, syaratnya yang pertama tadi ada sumber bunyi. Yang kedua, ada perantara. Oke, ada perantara. Yang dimaksud dengan perantara di sini siapa? Perantara di sini yang dimaksud dengan perantara itu adalah mediumnya atau medium. Tadi yang contoh tadi Bunda jelasinnya mediumnya udara ya. Jadi dia perantaranya udara. Apakah selalu udara? Tidak. Bisa merambat melalui udara, zat cair ataupun zat padat. Oke. Jadi harus ada perantara. Nah, yang ketiga ada penerima bunyi atau pendengar. Oke. Jadi kalau udah ada contoh lagi bunyiin bel di ruang guru. Yang bunyiin bel misalnya saya, tet. Sumbernya di mana? Di ruang guru. Bel di ruang guru berbunyi. Sumbernya dari bel di ruang guru. Dia merambat melalui perantaranya adalah udara. Nah, akhirnya diterima bunyi ini sama kamu. Ya, didengerin sama kamu. Jadi syarat sesuatu itu dikatakan sebagai bunyi, inilah syaratnya. Ada 3. Ya. Jadi bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari getaran benda. Catat dulu ya.